Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Al-Mukarramun, yang pertama-tama kita hormati guru besar kita Sayyid Maulana Abati Abi Ahmad Al-Badar, hafizahullahu ta'ala bikulli khair. Amin. Kita doakan beliau semoga diberikan kesehatan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama selaku narasumber Al-Mukarram Asy-Syaikh Abdullah Al-Mansur. Kita doakan juga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian juga adalah selaku Amirul Am fi Majlis Silaturahim Al Asmaul Husna yang terhormat Kang Abdul Hakim Mukhlisin dan seluruh pemirsa channel Al Badar via Zoom. Alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk insya Allah akan kita jawab melalui video yang akan berlangsung pada malam hari ini. Kemudian juga sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan umatnya yang akan mendapatkan hak syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah semua, untuk membuka acara sesi pertanyaan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita buka mengambil barokah tabarukan dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini dengan sesi pertanyaan mudah-mudahan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah Salamun alaikum fil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Birabbikum ya salam. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya khalifatullahi fil alamin. As-salatu wassalamu alaina wa alaikum wa ala ibadillahi as-salihin minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh wa ridwanuh. Allahumma inna natawassalu ilaika bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liridaillahi wa bi syafaati rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa bi barakati masyayikhina wa muallimina wa murabbina wa mursyiduna wa bi barakati wali walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ikhwati fillah semua, marilah sama-sama kita dengarkan langsung sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita selaku Amirul Am, yaitu yang terhormat Kang Abdul Hakim Mukhlisin. Kepada beliau wa ilaihi falyatafaddal masykura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang malah pada malam hari ini kita telah sama-sama diberikan kemudahan juga keberkahan dalam kita telah mengikuti kajian Ismuruh pertama dan yang kedua untuk gelombang yang kedua saat ini. Dan juga marilah kita haturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita umatnya yang dicintai dan mencintainya. Baiklah pemirsa Zoom sekalian, pada malam hari ini adalah acara yang atau session yang kita biasa sudah kita tunggu-tunggu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini peserta Zoom itu sudah ada sekitar 137 peserta. Seperti kajian Ismuruh yang pertama ya, bahwa pada malam hari ini kita juga sudah kedatangan dari peserta dari Malaysia, dari Jerman, dan juga dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, baik itu dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan juga dari ada NTB ya, Nusa Tenggara Barat, dan juga beberapa daerah yang lainnya. Alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita sudah kedatangan mursyid kita Syekh Abdul Al-Mansur. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga kita tadi telah dibuka oleh MC kita, saudara kita yang tadi telah membuka MC acara ya, yaitu saudara Ali Hazan Karimullah. Ya, baik. Pada malam hari ini kita mulai saja pertanyaan yang nomor 1, yaitu dari Bapak Soleh Mubarok. Bapak Soleh Mubarok ini dari Pamulang, Tangerang ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan atau mengetahui antara jawaban dari kolbu dengan jawaban dari akal? Ini kolbu dan akal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Terkait pertanyaan bagaimana cara membedakan atau mengetahui dari kolbu ataukah dari akal, prinsip dasarnya dulu secara ilmu harus bisa membedakan wilayah kolbu dan wilayah akal. Berikut tingkat-tingkat kolbu dan tingkat-tingkat akal. Nah, ini yang tentu saja penting adanya pembinaan kajian materi ma'rifatul qalbi dan ma'rifatul akli. Karena pemahaman tentang kolbu di samping pemahaman tentang akal, dalam sudut pandang umum bisa jadi berbeda pada sudut pandang ma'rifatul insan. Wabil khusus kaitannya dengan pendalaman di dalam ilmu tasawuf ya. Akal atau kolbu yang kita pahami dalam sudut pandang umum
Nah, itu bisa berbeda dengan akal atau dan juga kolbu yang dipahami di dalam prinsip ilmu-ilmu ma'rifatul insan sebagai bagian daripada pengenalan awal tentang jati diri manusia yang di dalamnya ada unsur-unsur diri. Nah, itu prinsip dasarnya dulu yang harus diketahui. Sekalipun secara umum nanti bisa dibedakan, namun sifatnya ini adalah secara umum. Ya, kalau itu datangnya dari kolbu, yang kemudian kolbunya di sini kolbun yang sehat, yang hidup, ya, yang diistilahkan dalam istilah tasawuf disebut kolbun salim, ya, ini bersumber kepada ruhaninya, ya, bersumber kepada ismu ruhnya, senantiasa dia menghadap kepada sejati dirinya, yaitu ismu ruh atau ismu sultan, yang kemudian di sana sangat erat dengan kaitannya terhadap jiwa yang bersifat hakikat, yang dimulai dari jiwa keempat, jiwa mutmainnah, kemudian jiwa rodiyah, lalu mardiyah sampai kamilah. Ya, sederhananya kalau sumbernya dari kolbu, secara sifat-sifat umum dia bersifat tenang, damai, ya, tidak gerasak gerusuk, ya, tidak was-was. Kemudian merasakan kerelaan, keridhoan atau keikhlasan, yang kemudian dalam kondisi baik COVID maupun basit dia tidak berpengaruh. Itu di antara ciri yang umum. Tetapi kalau nanti sudut pandangnya bersumber dari akal, ya lagi-lagi tadi tergantung tingkat akalnya. Secara umum sifat akal ini dibagi dua. Yang pertama itu ada akal yang bersifat idbar, yang kedua ada akal yang bersifat iqbal. Akal yang bersifat idbar ini membelakangi kolbunya, ya, artinya kontradiksi dengan wilayah kolbu. Sedangkan akal yang iqbal dia menghadap atau mengikuti arahan kolbunya. Dalam hal ini sebenarnya yang hidup di alam kolbu adalah ismu ruh tadi, ismu sultan tadi, ya. Nah, sifat kemudian perbedaan sudut pandang akal yang menghadap dan yang membelakangi inilah akhirnya timbul pertimbangan-pertimbangan. Ya. Jadi kalau ada wilayah akal dia selalu menimbang-menimbang sehingga akhirnya timbullah keraguan-raguan. Nah, belum lagi nanti akal tadi berpegangnya kepada nafsu atau kepada landasan ilmu. Ya, ini juga bisa jadi berbeda lagi nanti. Ya, secara umum akal ini selalu punya argumen. Ya, sekalipun nanti argumennya menurut sudut pandang akal itu benar. Ya. Tinggal dilihat kebenarannya dari sudut pandang dalil mana. Nah, akhirnya terjadilah ikhtilaf, perbedaan-perbedaan, sekalipun dalam ruang lingkup kebenaran. Nah, berbedanya dengan wilayah kolbu, dengan ruhaniyah tadi, yang sumbernya dari ismu ruh atau ismu sultan, dia sangat dekat dengan kebenaran hakiki. Ya, sehingga kemudian menenangkan sang jiwa, ya, meneguhkan kepada sejatinya diri, sampai timbul kepada bukan hanya pada tingkat ilmu yakin, tapi sampai kepada ainul yakin kalau sumbernya dari kolbu, bahkan sampai kepada hakul yakin. Ya.
Tapi kalau akal dia hanya terbatas pada ilmu yakin. Ya, itu nanti pun kembali kepada tingkat akalnya dan bersandar kepada dalil ilmunya. Nah, sehingga hanya orang-orang yang mengalami dengan pasti, yang benar-benar bisa membedakan ini sumbernya dari akal atau sumbernya dari kolbu, ya, dia ada pada tingkat zauki nanti yang paling berpengaruh. Sama dengan kemudian bagaimana caranya kita membedakan manisnya madu dengan manisnya gula. Yaitu harus dirasakan baru bisa kemudian membedakan. Jadi pada tingkat zauki nanti yang bisa benar-benar membedakan, oh ini wilayah kolbu, oh ini wilayah akal. Di samping diperlukan bantuan sudut pandang ilmunya terlebih dahulu terkait kolbu dan akal. Namun sederhananya tadi sudah sedikit kita sampaikan, kalau akal ini pertimbangannya banyak. Ya. Kalau kolbu dia sifatnya kepada keyakinan. Kalau akal, nah ini nunggu keyakinannya perlu diolah dulu, diproses dulu, ditimbang-timbang dulu, baru sampai kepada yakin. Itu pun yakinnya bil ilmi. Ya, itu beberapa perbedaannya. Contoh yang paling sederhana misalkan ketika kita dalam proses perjalanan, misalkan di kantong kita ada pulus, ada uang 10.000. Ya, mungkin tinggal segitu-gitunya. Tiba-tiba ada pengemis. Ya. Ya. Ketika ada pengemis yang kemudian meminta, kalau sumbernya dari kolbu, dia nggak ada lagi pertimbangan. Ya, ketika tersentuh, ya, kemudian ada gerak kolbu untuk memberikan. Tapi kalau akal nih mikir dulu. Ya, apa harus nyari recehan, ditukerin dulu. Ya, belum kalau tinggal 10.000-10.000-nya nih. Ntar kalau nggak punya ongkos gimana? Nah, kira-kira prosesnya agak panjang sehingga bergelut dulu di situ, terjadilah proses jihadun nafs. Nah, itu contoh sekelumit saja, sekalipun contoh ini tidak mutlak seperti itu. Ya, itu ya barangkali yang bisa kami tanggapi. Wallahu alam bishawab. Ya, baik begitu ya Pak Soleh Mubarok dari Pamulang. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi kalau kita tadi menyimak dari contoh yang terakhir, ya seperti itulah antara perbedaan kolbu dengan akal ya. Kalau kolbu biasanya langsung ada yang menunjuk, yang ada yang menunjukkan ya, seperti itu ya. Tapi kalau akal itu biasanya panjang urusannya, seperti itu ya. Proses dulu ya. Prosesnya ya. Belum kalau cepat, kalau yang lama itu loadingnya lama ya repot itu urusannya. Keburu pengemisnya itu udah punya yang baik ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Hairul Anwar Mukhlisin. Waduh. Ini selama 4 pertanyaan baru ada pertanyaan dari Bapak Hairul Anwar Mukhlisin yang namanya mirip dengan saya. Ya, alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Satu PAM. Oh. Semoga jadi orang ikhlas. Amin ya Allah, amin. Baik, Bapak Hairul Anwar Mukhlisin dari Bandung ya. Langsung pertanyaannya ada 2 nih. Ya. Izin bertanya ya Syekh. Nomor 1 ya, pertanyaan nomor 1, apakah boleh mengamalkan tawasul ismu ruh bagi yang sudah bertoriko tertentu dan memiliki mursyid? Kalau jawaban dari saya boleh, tapi kalau jawaban dari narasumber biasanya boleh sekalian ada penjelasannya. Oleh karena itu kita dengarkan penjelasannya. Ya, tentu saja ketika sudah dibuka ismu ruh atau ismu sultan, baik dia belum bertorikoh atau sudah bertorikoh dimanapun, selama sudah dibuka ismu ruhnya atau ismu sultannya, sudah pasti sangat boleh. Ya, bahkan ya dianjurkan untuk lebih sering
Ya, tinggal kemudian dari thariqah yang bersifat nafsiyah, harapannya ketika dibuka ismuruh dan atau ismu sultan tadi, dia berpindah hijrah meningkat kepada thariqah ruhaniyah. Nah, itu salah satu apa yang kemudian menjadi hikmah atau anugerah daripada dibukanya ismuruh atau ismu sultan. Bahkan kemudian apa saja yang pernah diajarkan di thariqah sebelumnya, ya itu sedikit demi sedikit perlahan disempurnakan di atas kesempurnaan lewat proses terbukanya ismuruh atau ismu sultan. Karena ujung daripada kesempurnaan perjalanan nafsiyah pada wilayah itu adalah ruhaniyah. Dan salah satu memasuki pola ruhaniyah adalah pintu gerbangnya terbukanya ismuruh atau ismu sultan. Itu yang bisa kami tanggapi. Syukran. Begitu ya, pertanyaan nomor 1 sudah dijawab dengan sangat lugas ya, sangat jelas. Tadi bolehkah mengamalkan tawasul ismu ruh? Ya tentu saja boleh ya, dengan penjelasan yang seperti tadi. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membuka ismu ruh bagi anak yang belum bisa baca surat Al-Fatihah? Bolehkah orang tuanya membacakannya? Ya. Jadi anak, siapapun dari anak-anak kita, orang tua kita yang kemudian diajukan nama ismuruh atau ismu sultannya, lalu kemudian terbuka mendapatkan anugerah itu, kalau yang bersangkutan belum bisa atau belum paham atau tidak bisa baca tulis Al-Quran khususnya surat Al-Fatihah karena terkait buta huruf, ataupun karena sangat masih kecil atau masih bayi gitu, maka siapapun yang menjadi wasilahnya itu menjadi tanggung jawab yang harus kemudian dibacakan Fatihahnya. Ketika orang tua, ya maka menjadi kewajiban orang tua untuk membacakan Al-Fatihah dari sisi tawasulnya terhadap nama ismuruh, ismu sultan yang dibuka tadi. Ketika anak yang mengajukan nama ismu sultan atau ismuruh untuk orang tuanya, sedangkan orang tuanya barangkali belum bisa disampaikan, ataupun orang tuanya buta huruf, wallahu alam bisawab, maka sang anak wajib kemudian membacakan tawasulnya, membacakan surat Al-Fatihah dalam proses itu. Begitu seterusnya. Atau juga mungkin yang sudah meninggal juga bisa kita tawasulkan juga ya, orang tua kita ya. Ya. Jadi orang tua yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya itu. Ya. Wallahu alam. Baik, Bapak Hairul Anwar Mukhlisin ya dari Bandung. Alhamdulillah sudah dijawab kedua-duanya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan, dari kedua pertanyaan tersebut ya. Bapak Hairul Anwar Mukhlisin. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 3 dari Bapak Lahmudin Akbar dari Karawang. Izin bertanya Syekh, sebenarnya kekuatan terbesar dalam agama itu apakah ada pada ilmu atau adab? Ya, mohon pencerahannya. Baik. Ini dua-duanya berhubungan ya tadi. Ya. Jadi kalau ditanyakan mana lebih utama ilmu atau adab, jawaban yang paling tepat adalah adab atau akhlak lebih utama daripada ilmu. Nah, persoalannya bagaimana kita mengetahui adab atau akhlak kalau tanpa ilmu akhlak, tanpa ilmu adab? Itu yang jadi persoalan. Artinya ilmu yang terkait dengan akhlak, ilmu yang terkait dengan adab ini menjadi satu kesatuan dalam adab itu sendiri. Karena yang dikhawatirkan
Pemahaman tentang adab atau akhlak nanti hanya dalam versi sudut pandang hukum adat atau hukum akal, bukan dalam hukum agama. Jadi sederhananya ada 3 hukum. Ada hukum agama, ada hukum akal, ada hukum adat. Belum kalau ditambah 1 hukum negara. Ya. Dalam sudut pandang hukum adat, adabnya bisa berbeda-beda pada setiap tempat. Ya. Di tempat yang satu dibilang beradab. Ya. Ketika misalkan seseorang kalau misalkan versi di Arab sana itu megang kepala itu beradab. Tapi kalau megang jenggot enggak beradab. Disangkanya itu ya kalau bahasanya suul adab, ngelunjak dan lain sebagainya. Nah, di satu daerah yang lain bisa berbeda, kalau megang pala ya sebutnya nanti ngelunjak. Nah, itu kalau sudut pandangnya hukum adab. Hukum adat terhadap adab itu sendiri atau akhlak. Maka bisa jadi berbeda dalam sudut pandang hukum agama. Ya. Jadi yang diperlukan adalah ilmu tentang adab itu sendiri, tentang akhlak itu sendiri, ketika adab lebih utama daripada ilmu. Ya. Dua-duanya saling terkait. Bagaimana kita mengetahui adab itu mulia kalau tanpa sudut pandang ilmu adab itu? Ya. Tapi kalau pertanyaannya cuman sederhana, simpel tadi, mana yang lebih utama, adab atau ilmu? Sudah pasti adab atau akhlak yang lebih utama. Itu. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, Bapak Lahmudin Akbar dari Karawang. Jadi hanya di channel Al-Badar nih ya. Jadi kalau para jamaah bertanya, para jamaah Zoom yang bertanya, pertanyaan satu itu bisa dijelaskan ya, luar biasa penjelasannya tadi. Kalau tidak hanya pilih-pilih aja misal ilmu atau adab, jawabannya selesai adab ini. Tapi narasumber kita sudah menjelaskan tadi secara terperinci, secara jelas ya. Nah, mohon jadi saya mengharapkan sekali para pemirsa sekalian di khususnya yang sekarang ini hadir dalam Zoom di Al-Badar Channel untuk kajian Ismuruh yang kedua, dimohonkan untuk seperti biasa saya mohonkan bahwa sumbangsinya untuk keterlangsungan dari channel Al-Badar dengan moto kita yaitu membayarnya dengan BPJS ya, BPJS dengan bayar pakai jempol ya, like dan subscribe. Dan jangan lupa juga mohon di-share ke yang lainnya, ke teman ya, ke sahabat, ke keluarga channel Al-Badar ini. Jadi mereka juga bisa share. Tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan ilmu-ilmu pencerahan seperti ini, kajian seperti ini kepada yang lainnya. Nah, sedekahnya itu lewat BPJS tadi ya. Mohon di subscribe dan di share ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu Bapak Jalil Jamalulail ya dari Jakarta Timur. Izin bertanya, Syekh, letak kolbu itu di jantung atau di hati? Nalarnya biasa bilang itu kata hati, bukan kata kolbu. Perbedaan kata hati dan kata kolbu itu apa? Pencerahannya, mohon pencerahannya. Ya, baik. Yang pertama memang dari sudut pandang bahasa atau lugawi, kalau dikatakan kolbu seringkali diartikan hati. Ya, begitu ya. Sepakat? Ya. Di sisi lain itu salah satu makna atau artinya. Padahal kolbu juga tidak sesempit itu pengertian.
Kolbu dalam sudut pandang terjemah bisa juga dikatakan lubuk hati, sanubari, ya. Nah, tinggal kemudian kembali kepada bahasa aslinya, ya. Karena kolbu ini sebenarnya satu dimensi ruhaniyah, batiniyah. Ketika ditanyakan letaknya di mana, kalau dihubungkan dengan jasad, ini bisa jadi berbeda. Makanya pendapatnya ada yang mengatakan kolbu itu jantung, ada yang mengatakan kolbu itu hati. Ada yang mengatakan antara hati dan jantung. Itu ikhtilaf perbedaan kalau dikatakan letak kolbu itu di mana ketika berhubungan dengan jasad. Ya, nah ini yang harus dibedakan dulu, bahwa kolbu itu sebenarnya adalah dimensi batiniyah, ruhaniyah, ya. Jadi adanya di alam kolbu. Ya. Ilustrasinya sama begini. Kalau ditanyakan ada alam kubur, alam barzah, apakah alam kubur atau alam barzah itu ada di dalam tanah? Karena mayoritas mayit dikubur di dalam tanah. Lalu bagaimana kalau ada yang wafat dia di laut, tidak dikubur? Apakah dia nggak masuk alam kubur? Nggak masuk alam barzah? Ya masuk tetap. Atau mungkin dia terbakar lalu sampai gosong, sampai jadi abu, nggak dikubur. Apakah itu nggak masuk alam kubur atau alam barzah? Tidak begitu. Atau begini Ustaz ya, ada orang mengatakan bahwa meninggal dunia itu kan orang masih di dunia kok dikuburnya di dunia katanya. Ya. Jadi nggak meninggal dunia itu sebenarnya. Ya, ini permainan bahasa ya, mantik ya. Maka kemudian pendapat-pendapat para alim, para guru, para ulama terjadi ikhtilaf kalau itu dikatakan letaknya di mana kolbu ketika berhubungan dengan jasad. Ada yang kemudian menunjuk itu jantung, ya. Ada yang menunjuk itu hati. Makanya bahasa kolbu ketika diterjemahkan dengan fisik, maka terjadilah dua perbedaan tadi. Diartikan jantung benar, diartikan hati benar. Ya, tapi sesungguhnya di mana letak kolbu itu? Nah, ini juga pernah ditanyakan para murid kepada sang mursyid di dalam Thariqah Al-Muhammadi. Nah, Maulana Abati dalam hal ini menyampaikan letak kolbu itu lingkarannya di sini. Ya. Jadi kalau kita katakan di sini kolbu juga benar karena pintu kolbu itu akal. Jadi lingkarannya itu luas sebenarnya. Ya, termasuk juga di dalamnya ada titik latifah. Gitu. Termasuk di dalam kolbu juga ada fuad. Nah itu lebih pusing lagi nanti kalau ditanya letak fuad di mana itu. Ya. Jadi yang harus dibedakan pertama bahwa kolbu hakikatnya dimensi batiniyah, ruhaniyah. Ya. Ketika kemudian dihubungkan dengan jasad, dengan fisik, ya, itu adalah pendekatan secara fisika atau materi. Umumnya orang menyebut hati, yaitu menunjuk kolbu. Umumnya orang mengartikan kolbu menunjuk hati atau jantung. Ya, ya hakikatnya sebenarnya juga tidak begitu. Ya, jadi kalau kolbu diartikan secara fisik, maka terjadilah ikhtilaf tadi. Ya. Begitu yang bisa kami tanggapi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya jawabannya dari Bapak Jalil Jamalulail ya tentang perbedaan kolbu dan hati tadi. Jadi perbedaannya antara penafsirannya antara area batin dan area jasadi ya seperti itu. Ustaz mohon izin ya Ustaz ya. Saya kok merasa di sini tuh nggak enak nih berkomunikasi begini ya. Iya. Membelakangi Ustaz. Saya pindah dulu deh ya, bentar ya. Ini sebelah situ. Iya.
Lebih leluasa ya. Takutnya saya sul ada tadi ada pertanyaan nomor 3 itu tadi menyentuh saya tuh. Menegur saya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5 ya dari Bapak Saifullah ya. Bapak Saifullah ini tidak menyebutkan dari daerah mana ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Saifullah menanyakan, mohon pencerahan Syekh, bagaimana kita mengetahui ismu sultan kita sudah bersentuhan dengan ismu jasad? Ya. Ya, ini ada di kajian ya. Ya, bagaimana kita mengetahui ismu sultan kita sudah bersentuhan dengan ismu jasad? Dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengetahui jiwa hakikat kita sudah bersentuhan dengan jiwa tabiat kita? Ya. Nah, disinilah pentingnya memahami dasar ilmu tadi tentang yang mewakili ismu jasad. Di situ ada jiwa tabiat, jiwa nomor 1, jiwa ammaroh, lalu jiwa nomor 2, jiwa lawamah, jiwa nomor 3, jiwa mulhamah. Ketika kemudian jiwa ketiga ya ingin hijrah meningkat ke jiwa keempat, ya, lalu terjadi sentuhan di situ. Ya, terjadi sentuhan. Sentuhannya apa? Kalau jiwa nomor 3 ini kan cenderung sudah condong kepada kebaikan, ya, tetapi masih ada ria. Belum ajak Ya, masih ada ria, masih ada ujub, masih ada ingin diakui. Ya. Satu contoh misalkan ketika beramal atau memberikan sesuatu, bersodakoh. Ini bagian kecondongan dari jiwa ketiga, mulhamah. Nah, lalu kemudian ketika orang yang diberi tadi membalas air susu dengan air tuba, ya, kalau dia tidak bersentuhan dengan jiwa keempat, maka itu bisa dibangkit. Tahu begini aneh nggak kasih tuh. Itu berarti belum bersentuhan. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan jiwa keempat atau jiwa tabiat dengan jiwa hakikat, maka dia tidak terpengaruh dengan itu. Ya, tidak ada campur urusan pemberian yang satu dengan urusan yang satu. Ya, tidak kemudian mempengaruhi rasa tulusnya. Jadi babnya berbeda gitu loh. Beda bab. Nah, ketika sudah bersentuhan tidak mempengaruhi, artinya tidak kemudian bangkit-bangkit apa yang sudah diberi tadi. Padahal yang bersangkutan mungkin menyakiti. Ya, mungkin ngomongin dia, mungkin memfitnah dia. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan pemberian yang kemarin. Kalau sudah bersentuhan ya, dan justru malah memaafkan. Yang paling benar-benar menjadi contoh ya, sekalipun ini bukan cuma bersentuhan bahkan menyatu, tapi ciri khasnya di situ bersentuhannya ada. Ya, ketika beliau Rasulullah SAW dalam riwayat seringkali dulu dilempari kotoran unta. Ya. Lalu kemudian satu waktu yang melempari kotoran unta ini nggak ada, hilang, nggak melempari lagi. Ya, lalu kemudian dicarilah oleh beliau, ternyata informasinya yang bersangkutan sedang sakit. Nah, kalau yang sudah bersentuhan dengan ismu ruhnya, justru bab sakit ini mestinya orang dijenguk, kan gitu. Dijenguk, bahkan bukan cuma dijenguk tapi dibelikan sesuatu hadiah. Beliau sendiri yang ke pasar cari sesuatu yang baik, yang bagus, layaknya buat orang sakit, makanan yang enak, lalu dijenguk dan diberikan. Itu sudah lebih dari bersentuhan memang. Cuman sekurang-kurangnya bersentuhan tuh ketika mendengar tadi dia mendoakan supaya sembuh.
Ya, syukur menjenguknya. Tapi kalau belum bersentuhan, apa bahasanya ketika tahu? Ya, gara-gara saya. rasain gitu ya. Minimal gitu, rasain. Atau kualat tuh, kan gitu. Nah, itu berarti belum bersentuhan. Ya, itu contoh simpelnya saja ketika sudah bersentuhan. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Termasuk misalkan ketika kita lewat di satu jalan, entah lagi jalan atau lagi berkendaraan naik motor. Tiba-tiba di situ ada ranting atau duri. Ya, kalau yang bersentuhan, dia berhenti sejenak lalu menyingkirkan duri itu. Menyingkirkan ranting itu dari menghalangi jalan. Ya. Sekalipun lagi banyak urusannya, keperluannya. Ya, dan itu bagian dari cabang iman. Kalau kita kaji dalam ilmu tentang furu cabang-cabang iman yang ditegaskan, ya, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya, duri, ya, apapun di jalan itu bagian daripada cabang iman. Nah, bersentuhan ketika ismu sultan dengan ismu jasad, nah, maka dia lakukan itu. Tapi kalau nggak bersentuhan, ya cuek aja, ya. Lagi nanggung, lagi banyak urusan gitu, buru-buru. Itu apalagi begitu lagi jalan tadi ada kucing yang lagi kelindes. Ya, kalau bersentuhan ya itu berhenti sejenak, diurusin dulu gitu kan, bahkan di ini kan sebagaimana layaknya dikuburkan. Nah, itu diantara hal-hal yang memang terkait dengan sentuhan ismu ruh dengan ismu sultan. Ya, ismu sultan dengan ismu jasad ya. Begitu yang bisa kami tanggapi. Wallahu alam bishawab. Duh, luar biasa ya Ustaz ya. Jadi tadi salah satu cirinya ya Ustaz ya, salah satu ciri dari beberapa contoh ya, apakah ismu sultan sudah berhubungan dengan ismu jasad tadi. Baik ya Pak Saifullah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Demikian dari pertanyaannya. Melanjutkan kepada pertanyaan nomor 6 dari siapa ini? Dari mungkin ini ibu ya, Ibu Rauhiyah Ruhuni Akbar. Oh bukan, kalau Akbar berarti ini Ahwat apa Ikhwan? Rauhiyah. Ya baiklah, siapapun, siapapun nih. Ya, assalamualaikum. Saya Rauhiyah Ruhuni Akbar dari Bekasi. Izin bertanya Syekh, saat mendoakan keluarga yang sudah meninggal, apakah menggunakan nama ruh atau nama jasad? Ya. Jadi mendoakan siapapun dari almarhum almarhumah secara afdol dua-duanya. Ya, dua-duanya tetap secara afdol dibawa. Jadi grade-nya itu kalau pertama afdol disebutkan nama ruhnya lalu diiringi nama jasadnya. Ya, contoh misalkan ila ruhi wa binafsi bismi sultan, sebutkan ismu sultannya, wa bi jasadi sebutkan ismu jasadnya. Sederhana begitu. Bin siapa atau binti siapa. Nah, di sisi lain ketika memang kemudian tidak mengetahui nama ruh, ya mau tidak mau dengan jasad. Tapi grade-nya itu secara proses adalah hasan. Kalau yang tengah-tengah ahsan, ya dia nama ruhnya saja yang disebut tanpa menyebutkan jasad. Jadi yang grade pertama afdol dua-duanya, ruhnya disebut ya, dan nama jasad disebut. Itu angkanya ilustrasinya 10. Ya, ahsan di bawahnya 1 derajat, itu disebutkan cuma nama ruhnya saja. Ya, grade-nya 9 kalau diberikan nilai. Ya. Kemudian kalau tidak disebutkan dua-duanya atau tidak disebutkan nama ruhnya, cuman jasad aja, tetap dapat angkanya 8. Ya, itu hasan. Ya. Baik ya, jadi jelas. Tapi masa iya sih mengirimkan
doa gitu, tidak mengenali nama jasadnya kan. Ya pasti nama gitu. ya kalau misalkan ini kayaknya sih ini kan mendoakan keluarga ya, berarti pastilah mengetahui jasadnya ya. Nah, lebih lengkapnya lagi kalau misalkan anggota keluarga yang sudah meninggal itu sudah juga dibukakan ismu ruhnya. Jadi tingkatannya afdol ya Ustaz ya. Akan cepat nyampenya insyaallah ya. Baik, demikian ya Ibu, saya salah lagi. Mungkin saya nggak tahu ini apa, Rauhiyah Ruhuni Akbar ya dari Bekasi ya. Baik, melanjutkan kepada pertanyaan nomor 7. Ini dari siapa ini? Tidak ada ya, tidak ada namanya ya. Dari seseorang ya. Assalamualaikum, izin bertanya Syekh, bagaimana cara agar kita tahu bahwa ismu ruh kita menjawab konsultasi kita untuk memutuskan sesuatu, sehingga jasad tinggal melaksanakan teknisnya saja? Ini yang pertama memang harus memasuki dulu program pembinaan Muhadasatul Mu'alimi, supaya nanti tidak keliru memahami dan supaya nanti tidak sampai kepada hal-hal yang tidak diinginkan ya terkait hal tersebut. Ya, jadi sangat penting memasuki dulu program Muhadasatul Mu'alimi agar terjadi hubungan koneksi terhadap ismu ruh atau ismu sultan. Nah, sehingga nanti bisa terjawab apa yang pertanyaan seperti ini, apakah ismu ruh itu nanti ketika kita konsultasi secara pribadi ya sudah ada keputusan lalu jasad tinggal menjalankan kayak otomatis itu. Nah, berarti ini kondisinya sudah terlatih. Kalau belum terlatih kan nanti putus nyambung kan gitu. Pada intinya harus melalui proses dulu pembinaan Muhadasatul Mu'alimi, supaya nanti bisa membedakan apakah ini sudah ada keputusan dari ismu ruh atau memang baru di tingkat nafsiyah jiwa tabiat. Jadi semuanya nanti punya keputusan. Jiwa pertama amarah keputusannya A, jiwa lawamah punya keputusannya B ya. Jiwa ketiga mulhamah punya keputusannya C. Nah, yang mutmainnah ini yang diwakili oleh ismu ruh keputusannya apa? Nah, itu kan perlu proses. Ya, demikian ya. Jadi pada seseorang yang bertanya tadi, jadi poinnya adalah saudara atau saudari ya, ikhwan atau akhwat ini harus pertama ikut dulu masuk menjadi anggota majelis MSH ya. Kemudian nanti di sana ada 2 cabang, ada harokahnya, ada torikohnya. Di torikohnya itu nanti ada program Muhadasatul Mu'alimi. Nah, tadi seperti yang narasumber telah beritahukan adalah itu kan kita juga harus ada validasi ya, dari konsultasi itu, apakah itu betul. Itu asalnya dari ismu ruh kita yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, atau itu berupa sir atau berupa khotir ya. Nah, itulah kita perlunya memiliki mursid ya sebagai tempat kita untuk berkonsultasi. Demikian ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari pertanyaan ke-8 ya, dari Ibu Salma Salsabila dari Kalimantan Tengah. Masya Allah, luar biasa ya. Bismillah, assalamualaikum. Izin bertanya. Saya juga bertanya ke operatornya, tolong dinaikin ke atas. Itu pertanyaan nih ke atas, saya nggak bisa baca. Ya, baik. Ibu Salma Salsabila dari Kalimantan Tengah. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Mohon penjelasannya Syekh. Bagaimana tanda-tanda ismu sultan dan ismu jasad sudah bersentuhan dan sudah bersanding? Demikian pertanyaannya.
Ya barangkali beberapa di kajian itu sudah disampaikan. Ini sifatnya mungkin penambahan atau penjelasan secara peneguhan. Pentingnya kita memahami kondisi-kondisi ismu sultan terhadap ismu jasad atau jiwa hakikat terhadap jiwa tabiat. Berarti kan harus sedikitnya memahami 7 tingkat jiwa tadi. Ya. Lalu bisa membedakan mana ruang lingkup jiwa tabiat, mana ruang lingkup jiwa hakikat. Nah, dalam proses itulah nanti kita akan tahu dan juga mengalami kesehariannya. Ya, ketika ada sentuhan ismu sultan terhadap ismu jasad, ketika ada sentuhan jiwa hakikat terhadap jiwa tabiat. Ya. Banyak sekali terjadi yang juga tadi sudah disampaikan contoh-contohnya. Contoh yang lain umpama, ini umpama saja, ketika ada kebiasaan seseorang, ya mudah-mudahan ini bukan jamaah di Al-Badar Channel ya, siapapun dia, kebiasaannya kalau kencing itu buang air kecil berdiri. Itu bukan Ya insya Allah bukan lah, ya orang jauh. Ya, misalkan kebiasaannya kalau buang air kecil atau kencing itu berdiri. Nah, ketika tiba-tiba dalam prosesnya secara anugerah yang bersangkutan ketemu Al-Badar Channel lalu dibukakan ismuru atau ismu sultan. Ya, lalu kemudian mentawasulkannya, terjadi proses istiqomah di situ. Nah, singkat cerita begitu mau kencing berdiri, nah itu di dalam kolbunya ngomong gitu kan. Ya, artinya kalau kencing itu bagusnya begini, jongkok, jangan berdiri. Itu sebenarnya sudah ada hubungan, sudah ada sentuhan itu. Ya, antara ismu sultan dengan ismu jasa. Contoh lagi dalam keseharian ketika misalkan ada kita ditampakkan seseorang, entah saudara kita, entah teman kita, berbuat keburukan, maksiat lah anggap gitu. Nah, singkatnya kita kan pengennya buru-buru tegor, bahkan mungkin nyeramahin kalau yang biasa ceramah. Ya, bahkan bisa jadi panitia neraka surga gitu kan, memponis dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau ismu sultannya sudah dibuka, insya Allah dia akan bersikap bijak ketika nanti ingin menegur atau menasehatnya. Jadi tidak terburu nafsu. Ya, karena setiap orang itu punya situasi kondisi ketika kemudian ditegur atau dinasehati. Ya, nah, ketika ada sentuhan dari ismu sultan, dia akan melihat timing yang pas, kondisi yang pas, yang tepat, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Satu contoh dulu ada seorang alim, seorang ulama yang biasa juga mengisi khutbah Jumat. Singkatnya ada orang tua yang kemudian meminta agar beliau bisa menasehati anaknya, karena selama ini ketika dinasehati ia nggak pernah berubah dan nggak pernah ngedengerin, maksudnya ya begitu terus dilakukan. Ditanyalah sama sang alim tadi, sang guru tadi, apa yang perlu saya berikan nasihat kepada anak bapak? Ya, lalu dijawab, anak saya ini terlalu doyan makan permen. Ya, jadi nggak pernah lepas dengan permen. Nah, saya udah bilang nasehatin berkali-kali, tapi nggak pernah berubah, begitu terus. Barangkali kalau ustadz, kiai yang insya Allah lisannya lebih bersih gitu nasehatin, ya insya Allah bisa berubah. Harapannya begitu. Nah, tersenyumlah sang alim tadi, sang guru tadi. Kenapa? Karena dia pun selama ini belum bisa
meninggalkan kebiasaan tersembunyinya, ya doyan permen juga. Cuman nggak ketahuan sama orang. Ya. Sehingga sang alim tadi justru meminta izin kepada sang bapak tadi. Kalau gitu berikan saya izin 40 hari. Ya, berikan saya waktu untuk 40 hari baru nanti saya mencoba untuk bisa menasehati anak bapak. Nah, di 40 hari itulah sang alim tadi ya belajar dulu meninggalkan nggak makan permen setiap harinya. Ya, ketika 40 hari selesai baru kemudian beliau berkunjung ke rumah sang bapak tadi, lalu kemudian bertemu dengan anak tersebut, lalu kemudian bisa menyampaikan nasihat-nasihatnya terkait tentang permen tadi. Ya, tanpa saya sebutkan permennya ya. Nah, begitulah kalau sudah bersentuhan bahkan bisa bersandingan dengan Ismu Sultan. Jadi sangat-sangat melihat pertimbangan yang bersifat ruhaniyah. Ya, karena ada kebaikan yang kalau disampaikan dengan jiwa tabiat itu bukan mendapatkan dampak yang positif, tetapi justru malah mendapatkan dampak yang negatif. Padahal niatnya baik, padahal yang disampaikan baik, tapi karena dengan jiwa tabiat, ya akhirnya itu ada hawa energi yang negatif yang mengiringi. Gitu. Tapi kalau dengan energi Ismu Sultan, baik itu baru bersentuhan, terlebih sudah bersandingan, ya insya Allah hawa-hawa negatif tadi ya tidak ikut serta dalam kebaikan yang disampaikan. Ya, terlebih kalau sudah bersandingan, kalau bersandingan ini dia sudah kemana-mana beriring-iringan selalu seperti itu. Ya, jadi sudah 50% lebih mendominasi. Kalau bersentuhan kan kadang-kadang 1%, 5%, 10%, ya tergantung kadar. Tapi kalau sudah bersandingan dia sudah 50% mendominasi Ismu Sultan tadi. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, menarik ya. Jadi tadi pertanyaan seperti itu. Saya juga dulu seperti itu tadi, spontan artinya. Yeah. Ketika orang mengatakan kita, kita langsung balas ya. Bahkan ada kejadian yang lucu tadi. Seperti ini, misalnya saya lagi bawa kendaraan gitu ya. Pas itu tikungan tuh, tikungan yang kita nggak bisa lihat kendaraan di depannya. Kendaraan dari belah sana bilangin sapi gitu ya. Saya langsung spontan jawab juga, kamu yang kambing. Padahal dia ngasih tahu tuh pas tikungan itu udah sapi di situ. Yeah. Jadi sebenarnya bukan ngatain saya sapi, tapi dia ngasih tahu di sana ada sapi. Jadi saya sendiri malah salah persepsi ya. Mudah-mudahan ya sekarang nggak gitu lagi lah. Ya. Jadi saya harus ini juga nggak langsung jawab spontan gitu ya. Artinya Ismu Sultan saya mudah-mudahan sudah ya menyatu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu ya Ibu mana? Ibu Salma Salsabila ya. Jadi mudah-mudahan tadi ada beberapa ilustrasi ya seperti itu. Itu hanya untuk memudahkan saja cara mencerna atau memaknai dari pertanyaan tersebut ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pak, ini operator hilang pertanyaan dari layar. Ya, ya tunggu. Pertanyaan yang nomor 9 ya. Sekarang belum ada, hilang. Nah iya, baik, jadi kayaknya tadi layarnya lagi menyimak ya, jadi lagi memproses, menikmati jawaban yang tadi ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 9. Waduh, ini terkini banget pertanyaan ini. Ada tendensi. Baik, pertanyaan begini. Assalamualaikum Syekh.
bagaimana cara menghindari kezoliman yang terjadi di zaman ini, khususnya dengan pemaksaan vaksinasi. Wah, ini nggak menyebutkan nama nih, kenapa ya? Emang vaksinasi dipaksa ya? Iya. Nggak juga itu. Baik, tapi kita jawab ya tadi ya. Mudah-mudahan Iya, ini ada pencerahan lah ya. Baik. Ya, tentu saja yang pertama, segala sesuatu itu harus dulu dilihat dengan minimal 4 sudut pandang. Ya. Sudut pandang dalam hukum tadi salah satunya bagaimana dalam sudut pandang hukum agama terkait vaksinasi. Ya, hukum agama berbicara di situ. Tentu saja di dalamnya nanti juga ada sudut pandang secara ilmu agama terkait ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Jadi satu sudut pandang hukum agama, tapi di dalamnya ada 4 ilmu untuk melihat itu. Ya, karena kalau nanti hanya satu ilmu saja dalam sudut pandang syariat, ya barangkali terjadi ikhtilaf di situ. Ya, daripada nanti pusing dengan ikhtilaf tadi kan gitu. Ya, apalagi ada kecondongan, misalkan dia lebih pro kepada ulama A yang mengatakan seperti ini atau condong kepada ulama B yang mengatakan seperti itu. Nah, itu memang ruang lingkup syariat biasa terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Itulah dibutuhkan kembali sudut pandang thariqah di samping hakikat sampai kepada ilmu ma'rifat. Yang kedua, sudut pandang dari hukum agama, dari hukum negara. Ya, kalau tadi secara hukum agama dengan 4 ilmunya bagaimana, lalu dari sudut pandang negara pun seperti apa? Ya, nah ini tinggal dipelajari, tinggal juga dikonsultasikan kepada sang ahli terkait hukum negara. Dan yang ketiga, sudut pandang yang tidak kalah penting karena ini terkait vaksinasi, ya ilmu kedokteran, hukum medis, kesehatan. Ya. Dan tentu saja tidak 1-2 sumber saja. Ya. Nah, yang kemudian sudut pandang dari hukum akal. Ya. Ini bagaimana melihat itu. Jadi sekurangnya 4 tadi dikumpulkan, lalu kemudian dibandingkan, ya kalau bahasanya antara pendapat yang satu dengan pendapat yang ini, ya sifat baik dan buruknya atau madorot manfaatnya terkait vaksinasi tadi. Barulah nanti terjadi kesimpulan yang bijak. Seumpama dalam mengambil kesimpulan tadi, kalau sudah berdasarkan ilmunya, anggaplah lalu diputuskan A, vaksinasi itu begini, maka jangan begini misalkan. Tapi ada landasan ilmunya, lalu kemudian ternyata di pengadilan akhirat dihakimi itu salah keputusan itu. Selama dengan dasar ilmu dalam mengambil keputusan, kesimpulan, dan tidak dengan hawa nafsu, maka diberikan pahala 1 pahala. Ya, tetap mendapatkan 1 pahala. Tapi kalau benar diberikan 2 pahala. Nah, itulah enaknya jadi umat Islam kalau tahu cara tata adab dan ilmunya. Nah, persoalannya ketika tadi mengetahuinya atau menyimpulkannya, nah ini lewat sudut pandang mana? Ya, itu yang barangkali ditanggapi ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tapi kalau saya sih singkat aja nih ya. Kalau saya sih singkat aja. Guru kita bertalkin kepada guru kita ya. Kepada Maulana Abati, kemudian pada Abu Ya'razi, pada narasumber kita, mereka kalau di sini ya, di Majelis Silaturahim Al Asmaul Husna, kita bertaklid saja kepada guru-guru itu bahwa beliau itu sudah divaksin. Makanya kalau sudah begitu ya udahlah. Kalau saya sih bertaklid, saya sih yang ngikut aja gitu ya. Jadi
cara yang singkat aja daripada saya harus melihat dari sudut pandang agama, negara, kesehatan lama sih nanti. Iya. Vaksinnya keburu habis, kita belum divaksin gitu ya. Setiap Gitu orang ya. memang bisa Iya. berbeda-beda. Iya gitu ya. Tapi maksud saya boleh ya kita Boleh selama pintas tadi, ya. selama tadi mengikuti kepada orang yang yakin. Ya, jadi kalau kita pada wilayah kaum awam, dia wajib taklid, tapi taklidnya kepada yang yakin, yang punya ilmunya. Jangan nanti taklidnya kepada yang nggak yakin, yang ragu-ragu atau yang tidak punya ilmunya. Itu, sekalipun itu pada derajat yang paling bawah. Ya, sifatnya adalah yakin muqallid. Ya, mengikuti, meyakini dengan taklid kepada orang yang punya ilmunya, kepada orang yang yakin terhadap hal itu. Ya, di sisi lain, kalau kita tidak bisa pada kondisi itu, ya masih tetap mang-mang, maka harus naik lagi grade-nya. Ya, artinya dia nggak bisa hanya sekedar ikut karena sudah terbiasa bergelut dengan ilmu, sudah terbiasa harus ada dalil, kan gitu. Sudah terbiasa harus ada latar belakangnya, alasan, sebabnya, kan kalau sudah terbiasa gitu sulit. Ya. Maka penting dia naik satu grade kepada ilmu yakin tadi. Ya, itu yang saya tadi tanggapi lebih kepada wilayah itu. Ya. Sangat jelas ya. Jadi sudah dijelaskan tadi mengenai vaksin ya. Tinggal nanti karena tadi nggak menyebutkan namanya ya, siapa apa Ikhwan apa Ahwat. Jadi ya, yang bertanya tadi silakan saja. Jadi kalau mumpung masih ada waktu, ini vaksin juga masih ada. Jangan nanti setelah sudah yakin tapi vaksinnya udah habis gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Bapak Jamaluddin Ihsanul Akbar. Masya Allah. Ini dari Medan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca artikel tentang Sirul Asror-nya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di situ disebutkan tentang Ruhul Qudsi atau Tiflul Ma'ani yang disebut sebagai diri sejati atau hakikat diri. Hakikat diri kita di alam lahut ya. Ya. Apakah ismu sultan atau ismu ruh yang baru kami dapatkan ini adalah sama dengan Ruhul Qudsi atau Tiflul Ma'ani tersebut? Ya. Baik, ini udah mulai nyodok ya. Yang pertama sebatas yang dipelajari pada wilayah kajian ismu ruh atau ismu sultan, terlebih dihubungkan dengan alam-alam di situ. Ada yang disebut alam kolbu, lalu di dalamnya pun ada wilayah alam nasut atau alam kejiwaan. Disitulah ismu sultan atau ruh sultan hidup, khususnya di wilayah lub. Ya. Jadi kolbu terdalam. Ya, kalau dispesifikasi, kalau menurut Sir Al-Asrar dijelaskan oleh beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu posisinya ada di Al-Fuad. Ya, jadi kolbu terdalam. Nah, di atas alam kolbu ya, itu ada alam malakutiyah. Di situ hidup sejati diri kita pun ya, bagian daripada pendaran rohani kita. Ya, satu tingkat di atas ismu sultan. Ya, itu ada penamaannya tersendiri. Lalu di atas alam malakutiyah ada alam jabarutiyah. Nah, di situ pun ada sejatinya diri kita, ya, pendaran dari rohani kita. Ada penamaannya tersendiri. Ya. Nah, di atasnya lagi di situ ada alam lahut. Nah, inilah Ruhul Qudusi. Nah, itu pun ada penamaannya tersendiri. Jadi ini pentingnya kemudian mengikuti pola pembinaan di dalam Thariqah Al-Muhammadi, baru nanti dibuka
Ya, bukan cuman ismu sultan, berarti di situ ada ismu yang lain yang satu kesatuan di dalam lapisan ruh kita. Ya. Sedangkan ismu sultan ini adalah alamnya alam kolbu yang bersanding dengan alam nasutiyah atau alam kejiwaan. Ya, posisi sumbernya ada di alam fuad atau kolbu terdalam. Sedangkan ruhul qudsi atau ruhul kudus atau ar-ruh al-qudusi itu hidup di alam lahut. Nah, itu ada namanya sendiri, ya, yang di sini barangkali belum dapat izin untuk menyampaikan. Karena ini ada pada wilayah pembinaan khusus di dalam Thariqah Al-Muhammadi. Itu yang bisa kami tanggapi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaannya bagus sekali dari Bapak Jamaluddin Ihsanul Akbar, ya, dari Medan, ya. Mudah-mudahan nih di kita akan khususnya di Majelis Silaturahim Al Asmaul Husna, memang kita ada kajian tersebut, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak nanti bisa bergabung. Kemudian nanti ada materi tentang penamaan ini. Sungguh luar biasa, Pak, kalau bisa mengikuti, ya. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan Bapak untuk ikut bergabung dengan kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 11 dari Bapak Imam Hussein Lauh Al-Mahfuz dari Tangerang. Assalamualaikum Syekh, izin bertanya, badan ini bisa beraktivitas dikarenakan adanya ruh. Apakah yang menggerakkan jasad kita beraktivitas ini ismu sultan atau bukan? Jika demikian, bagaimana ketika ada orang yang ketemu atau bermimpi dirinya sendiri? Apakah yang dilihatnya itu ismu sultan ini? Lalu roh yang mana yang melihat? Dan ketika ada yang meninggal, roh yang mana yang dicabut dari jasad? Syukron ya Syekh. Wah, ini tentang ismu nyawa nih, ya. Borongan, ya. Langsung, ya. Nah, Satu untuk semua. Baik. ya, disitulah pentingnya mempelajari tentang ruh dari sudut pandang 4 ilmu dasar keislaman. Dalam sudut pandang syariat, konsepsinya akan seperti bagaimana terkait tadi yang ditanyakan. Lalu dalam sudut pandang thariqah, nanti sudut pandang itu juga bisa berbeda daripada sudut pandang syariat. Bahkan pada sudut pandang hakikat, terlebih dalam sudut pandang ma'rifat, khususnya ma'rifatur ruh itu sendiri. Nah, berhubung ruh ini yang pertama berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat, juga berasror-asror. Ya, sebagaimana dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Salah satu maknanya, manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Ya, dan itu juga bisa diterjemahkan, manusia adalah sirku dan aku adalah sirnya. Nah, tinggal sudut pandangnya yang kemudian nanti sudut pandang ilmu bisa membedakan jawaban-jawaban tadi, sekalipun itu masih dalam satu garis kebenaran. Hanya maknanya ada yang terjauh, ya sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya. Ada maknanya itu menengah, ada makna yang terdekat, bahkan juga sangat lebih dekat dari yang dimaksudkan tadi. Nah, secara umum yang kemudian menggerakkan jasad kita itu wilayahnya adalah ruh hayati. Ya. Yang kajian ini lebih kepada pengenalan tahap dasar tentang lapisan-lapisan atau tingkatan-tingkatan ruh yang berhubungan dengan kesemestaan. Ya, di antaranya ada tadi ruh hayati, ada ruh juga ruh idofi, ya,
ada ruh yang berhubungan dengan malakuti, ada ruh nabati, ada ruh jamadi dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya nanti ada kajian khusus. Sederhananya yang bisa dijawab, pertama, yang menggerakkan seluruh daripada jasadiah fisik kita, sumbernya kalau dikaitkan dengan ruh adalah ruh hayati. Ya. Jadi sumber energi yang bisa menghidupkan sesuatu, yaitu dalam hal ini jasad. Itu lapisannya ada di luar dari ruh itu sendiri. Nah, ada lapisan terdalam dari ruh tadi dan bertingkat gitu. Nah, itu yang kemudian masuk kepada apa yang kita bahas tentang ismu ruh ini sendiri, yaitu ismu sultan di antaranya. Ya. Lalu ketika seseorang itu mengalami sebuah mimpi, ya, lalu bertemu dengan dirinya sendiri, siapa yang sebenarnya dilihat itu? Nah, ini kaitannya nanti dikaji dulu. Ketika seseorang bermimpi, dia masuk ke alam mimpi, yang pertama, waktu dia bermimpi, makom kedudukan jiwanya itu pada jiwa yang mana? Bisa jadi jiwa amarah, lawamah, mulhamah. Maka ketika dia melihat diri dia, itu masih jiwa tabiat, penampakan jiwa tabiatnya. Ya. Tetapi ketika dia tidur, lalu makom kedudukan jiwanya saat itu ada di nafsul mutmainnah, ya, lalu bertemu dengan sejati dirinya, ya, itu sudah dipastikan bertemu dengan ismu sultannya. Kalau makom kedudukannya saat tidur tadi berposisi di jiwa mutmainnah. Nah, belum kalau di atasnya rodiyah, yaitu di atasnya lagi ismu sultan. Ya, ini perlu kajian khusus sebenarnya ya, nggak bisa dijelaskan secara detail, tapi sekelumit itu yang bisa kami jawab. Ya. 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 Ketika ruh itu kemudian diangkat dari jasad, ya tadi ruh hayati tadi yang menghidupi jasad. Ketika ruh hayati diangkat, ya dia akhirnya jasad ini tidak bisa hidup. Ya, sekalipun nanti kan ada lapisan ruh tadi, ya, yang kemana yang masuk ke alam barzah, yang kemana yang kemudian kembali ke alam arwah. Ya, itulah memang banyak rahasia-rahasia yang berlapis di dalam pembahasan ilmu ruh. Ya, dan itu barangkali yang bisa kami tanggapi. Wallahu alam bishawab. Syukran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi memang betul bahwa tadi apa yang ditanyakan oleh Bapak siapa tadi ya, Lauh Al-Mahfuz ya. Bapak Lauh Al-Mahfuz menanyakan Bapak Imam Husain Lauh Al-Mahfuz ya, bahwa memang ini perlu kajian khusus ya. Mungkin kita sebut sebagai ma'rifatul insan kalau tidak sebutnya. Ya. Karena di manusia itu kan ada beberapa komponen, ada ruh, ada jiwa, ada nafs, ada nur, ya, ada sir seperti. Ya mungkin Bapak Imam Husain Lauh Al-Mahfuz insya Allah nanti kalau sudah bergabung ada kajian seperti itu dan akan lebih mengerti lagi ya. Kita mungkin tidak cukup waktunya di sini ya, Ustaz ya, untuk menerangkan seperti itu. Tapi tadi pertanyaannya sangat luar biasa ya. Sudah menjurus tuh. Sudah istilahnya kalau di sini udah nyodok-nyodok terus ya. Ya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bapak Salahuddin Syahroni dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kayaknya ini pertanyaan ini banyak nih tadi, sama hampir-hampir mirip ya. Dan pertanyaannya adalah, Syekh, setelah saya simak kajian Ismu Ruh 1 dan Ismu Ruh 2, saya simpulkan untuk membangunkan ruh ini agar mendominasi dan sampai ke bersatu padu dengan ismu jasad harus dengan bimbingan mursyid.
Saya berdomisili di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Mohon diberi kemudahan cara untuk menerima talqin Thariqah Muhammadi karena tempat saya yang cukup jauh dari tempat Al-Badr di sini di Jakarta. Ya. Ya. Taib, yang kami bisa sampaikan yang pertama, semoga Bapak atau Ibu atau siapapun jamaah, ya, tidak hanya beliau Bapak Solahuddin, tapi siapapun dari saudara kita yang ikut di Al-Badar Channel ini, ya mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan solusi, diberikan kekuatan di dalam azam niatnya untuk kemudian bisa menjadi murid kepada sang mursyid di dalam bertalqin masuk kepada Thariqah Al-Muhammadi. Nah, sebagaimana yang juga sudah disampaikan oleh para guru, para mursyid, wabil khusus guru mulia kami Maulana Abati, untuk saat ini memang siapapun di antara saudara kita ketika ingin memasuki Thariqah Al-Muhammadi, mengambil ijab kabul atau talqinnya, itu wajib bermuajahah dulu, wajib bertemu muka dulu, ya, bertemu langsung, ya. Ketika sudah bertemu lalu kemudian nanti terjadi proses, ya, maka disitulah, ya, ketika nanti bagaimana yang jaraknya jauh, ya, itu insya Allah ada kebijakan-kebijakan khusus, tapi sekurangnya sudah bertemu dulu. Ya, disinilah memang ya sudah menjadi sebuah kode etik, ya, menjadi sebuah hukum dan juga aturan yang karena ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang juga tidak sembarangan, tidak bisa kemudian juga semaunya kita, karena semua atas dasar petunjuk dan bimbingan para guru, para mursyid. Nah, untuk itulah harapannya bagaimana siapapun di antara kita yang mendapatkan informasi ini, yang mendapatkan ilmu pengetahuan ini, yang mendapatkan pencerahan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Ismu Ruh atau Ismu Sultan, selain bernilai anugerah maupun nikmat, juga bernilai ujian, karena di dalamnya ada tugas tanggung jawab yang harus dilalui. Di antaranya adalah bagaimana bisa menaklukkan sang jarak dan sang waktu. Ya, butuhnya kesungguhan dalam perjuangan untuk bisa bersilaturahim, bertatap muka, bertalaki, bermuajahah, bertemu langsung. Nah, ini bagian daripada implementasi yang selama ini kita banyak dengarkan dari para guru, para mursyid, baik dari kalam hadis maupun kaul-kaul ulama atau kaul-kaul para sahabi, yang diantaranya adalah utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Ya, tuntutlah ilmu itu, carilah ilmu itu, pelajarilah ilmu itu, raihlah ilmu itu, sekalipun antara dirimu dan ilmu terbentang lautan api. Baik secara hukum johir, ada laut, mungkin ada juga di situ api yang membara. Ya, itu kemudian jangan sampai menjadi sebuah hijab sehingga tidak bisa untuk meraih ilmu. Nah, selain juga makna yang dimaksudkan maknawiyah daripada kalam tersebut, bisa jadi lautan api itu kan berarti sesuatu yang berbahaya, ya, sesuatu tantangan, rintangan, halangan, termasuk ya jarak diantaranya gitu ya. Nah, maka di situ pentingnya yang pertama meluruskan niat dari waktu ke waktu,
yang kedua memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bermohon kepada Allah agar diberikan kemudahan di dalam hajat, azam, niat yang sebagaimana disampaikan tadi. Sehingga mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan baik dari sisi finansial ekonomi untuk bisa barangkali kalau dari Sumatera ya terbang ke Jakarta. Ya bisa juga lewat darat, diberikan kesehatan, kekuatan, rezekinya. Itu bagian dari proses mujahadah. Ya, sehingga bisa ketemu dulu dengan sang guru mursyid, telah terjadi proses ijab kabul dan sebagainya. Baru setelah itu insya Allah nanti ada kebijakan-kebijakan terkait kalau yang jaraknya jauh selanjutnya bagaimana. Ya, itu yang bisa kami tanggapi. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya Bapak Salahuddin, mungkin saya tambahkan ilustrasi sedikit mungkin Sadia. Kita saja mungkin nih yang punya pacar jauh gitu ya, masa iya sih nggak mau ketemu sekali-kali acan mah gitu ya. Itu pacar ya, apalagi ini mursyid yang sudah membukakan ismuruh yang pada kita adalah sebagai hadiah yang luar biasa ya, sebagai anugerah yang luar biasa gitu. Jadi boleh dikatakan seperti itulah, diusahakan saja. Mungkin nanti seperti tadi penjelasan dari Syekh Al-Mansur, guru kita atau beliau akan sangat bijaksana ya dalam menentukan untuk tahap selanjutnya seperti itu. Jadi itu adalah bentuk perjuangan, keikhlasan, pengorbanan ya, dari kesungguhan dari Bapak Salahuddin diuji seperti itu ya. Baik ya. Ya malah ini Bapak Salahuddin ini baru dari Medan nih ya. Gimana ya, tadi ada juga peserta Zoom dengan pertanyaan yang sama dari Jerman tuh. Ada juga yang dari Malaysia, dari Sabah juga. Mungkin pertanyaan sama ya. Sehingga jawaban tadi atau pertanyaan tadi bisa juga untuk mewakili mereka-mereka yang jauh ya, dari Sulawesi Utara ya, dari Medan, kemudian dari mana, dari Bau-Bau ya. Sama saja ya pertanyaan. Jadi sudah dijawab ya untuk semua yang berdomisili jauh dari tempat kami di sini. Baik, akhirnya kita sampai kepada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Jaudah Kamaliah Akbar. Bapak Jaudah Kamaliah Akbar ini dari Jonggol ya, Jonggol, Jawa Barat. Izin bertanya Syekh, saya punya mursyid tapi beliau sudah meninggal, sehingga saya merasa hampa, terpuruk, tidak ada bimbingan dalam mengenal Allah. Jika saya mengikuti thariqah dengan mursyid lain, dengan niat ada bimbingan seorang mursyid dalam ma'rifatullah, apakah akan terputus ikatan saya dengan mursyid saya yang telah wafat? Baik. Nah, inilah penting bagi setiap kita, para murid, para salik, siapapun, baik itu pada tingkat asatidz, masyayikh, para kiai, para abuya, dimanapun berada. Ketika kita sebelumnya memiliki seorang guru mursyid, lalu kemudian pupus atau wafat, tentu saja secara robitoh tidak ada hijab apapun yang bisa menghalangi hubungan kolbu seorang murid kepada sang mursyid sekalipun kematian. Nah, ketika terus-menerus terhubung, lalu kemudian sering mengirimkan tawasul, bahkan syukur-syukur terjadi komunikasi ketika batinnya, ruhaniyahnya terkoneksi, baik nanti di dalam mimpi ataukah di alam sadar atau antara tidur dan terjaga. Harapan terbesar bagi sang mursyid yang sudah pupus atau wafat tentu saja
agar sang murid terus-menerus mencari mursyid penggantinya atau penerusnya, sehingga kemudian sampai kepada usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah penting kalau kita saat ini dulu punya mursyid lalu pupus, maka jangan ada bahasa sudah selesai mencari sang guru mursyid. Karena tentu saja di atas mursyid ada mursyid lagi, sebagaimana di atas langit ada langit. Ada mursyid yang memang ditentukan sebagai mursyid penghantar. Ya, ini pentingnya memahami tingkatan-tingkatan mursyid. Tidak semua mursyid diberikan haknya sampai kepada membimbing untuk kemudian menghantarkan sampai kepada tempat tujuan. Jauh dah. Ya. Ada pada tingkat yang paling dasar, wilayah mursyid itu hanya menunjukkan. Itu tingkat paling dasar wilayah mursyid. Dia cuman bisa menunjukkan kepada sesuatu jalan yang mesti ditempuh sang murid atau sang salik. Ya, tergantung muridnya atau saliknya ini mau menempuh jalan yang ditunjukin enggak. Satu contoh, misalkan ada saudara kita membutuhkan, anggaplah dia misalkan membutuhkan pulus, ya kan, lalu kemudian saya transfer ya gitu. Begitu ditransfer, karena dia kemudian ada di pelosok, ya, dia punya kartu ATM, ternyata ATM-nya adanya di kota, ya. Lalu kemudian dia bertanya kepada orang, di mana ATM? Lalu ditunjukkan, oh adanya di sana, di kota. Berapa jaraknya? Kira-kira misalkan harus menempuh 20 kilo. Nah, yang menunjukkan ini, ya dia tidak bisa menghantarkan, tapi dia hanya menunjukkan. Nah, itu mursyid pada tingkat level yang pertama. Tidak sedikit para guru kita, para mursyid yang sebelumnya memang wilayahnya hanya pada wilayah menunjukkan. Lalu tugasnya sudah selesai, akhirnya keburu pupus atau wafat karena dianggap sudah kelar, sudah selesai tugasnya. Tapi karena kebodohan kita sang murid yang menganggap semua mursyid itu ya selalu berhusnuzon kamil, sempurna, dan tugasnya sampai kepada menghantarkan kepada tujuan. Tapi ternyata ada tugas sang mursyid itu hanya menunjukkan. Ya, masalah sang murid salik tadi mau mengambil jalannya atau tidak, itu dikembalikan kepada murid atau salik. Tingkat yang kedua, sang mursyid ada yang selain menunjukkan, ya, juga membimbing. Ya, menuntun, tapi tidak menghantarkan. Enggak ikut nganterin gitu loh maksudnya. Dia tunjukkan jalannya, lalu dia tuntun perlahan, lalu dilepas. Ya, artinya kan ditunjukin itu sudah dikasih petanya, caranya, ya, kiat-kiatnya, lalu dicontohkan. Ya, ketika sudah dibimbing tadi, ya dilepas kemudian, artinya supaya dia berjalan sendiri mandiri selama mengikuti petunjuk dari awal dan bimbingan tadi. Ya insya Allah juga nanti sampai, sekalipun memang perbedaan jarak dan waktu. Tinggal tergantung istiqomahnya sang murid atau sang salik. Apakah di perjalanan istirahat dulu, ya kan, ngopi dulu, ya kelamaan istirahat, ya, tidur lupa dan sebagainya. Nah, di situ sang mursyid pada tingkat yang kedua, dia tidak menggaiden sampai ke tempat tujuan, cuman memberikan bimbingan di awal, menuntun di awal, lalu kemudian melepas.
Kayak kita nuntun anak berjalan pertama kali nih, dari belum bisa jalan kan dituntun. Ya, lama-lama dilepas. Nah, itu akhirnya sang murid ya sebagai salik tadi biasa terjadi jatuh bangun. Ya, maka bagi kita yang masih dalam proses salik, wajar terjadi jatuh bangun dalam proses perjalanan spiritual atau rohani. Boleh jadi saat itu yang sedang dilihat adalah bukan istiqomah berjalannya, tapi istiqomah dalam bangkitnya. Ya, karena selalu jatuh, ya bangun. Terjalan jatuh lagi, bangun lagi. Berarti yang sedang dilihat adalah istiqomah dalam bangkitnya. Nah, karena kita keburu nafsu melihatnya istiqomah dalam berjalannya, padahal itu fase selanjutnya. Ya, setelah istiqomah dalam bangkitnya, barulah fase istiqomah dalam berjalannya. Nah, penting bagi kita ya, di dalam mempertahankan istiqomah yang mahal itu adalah proses bangkit dari jatuh. Ya, itu yang ingin Allah lihat ketika seseorang salik yang takarrub, mendekatkan diri kepada Allah lalu tergelincir. Ya, Allah akan lihat ya di mana kapan dia bangkitnya. Ya. Sungguhkah ketika jatuh dia tetap kemudian berupaya bangkit lalu meneruskan lagi perjalanan, lalu kemudian mendapatkan kesulitan, halangan, rintangan, terjadi lagi jatuh, apakah nanti bangkit kembali? Tidak menutup bisa harus 100 kali bangkit, berarti kan 100 kali jatuh. Nah, ini tergantung proses perjalanan setiap hamba atau salik bisa berbeda-beda. Sebagaimanapun sang mursyid tadi, ada yang selain menunjukkan lalu membimbing, juga ada yang sampai kepada menghantarkan kepada tempat tujuan. Ya, nah itu yang langka dan jarang. Nah, harapannya ketika dalam wilayah thariqah sebelumnya itu masih pola nafsiyah, ya, lalu bisa sang mursyid menghantarkan kepada pintu gerbang thariqah ruhaniyah. Jadi salah satu yang ingin disampaikan, ya, banyak para guru mursyid kita ya pada wilayah thariqah yang bersifat nafsiyah sebenarnya ingin menghantarkan sang murid atau sang salik tadi dari thariqah nafsiyah kepada pintu gerbang thariqah ruhaniyah. Namun karena thariqah ruhaniyah ini memang sangat sedikit yang mengetahui dan rata-rata mursyidnya itu mastur, sulit ditemukan. Di sisi lain Allah yang punya berkehendak dalam konteks umur, sehingga sang mursyid keburu pupus, keburu wafat. Nah, bagi sang murid yang kemudian sudah ditinggal wafat oleh sang mursyid, bukan berarti kemudian tidak boleh mencari mursyid, justru harus dia mencari lagi. Ya, sehingga mudah-mudahan di situ ditunjukkan kepada jalan yang sampai kepada mursyid di atas mursyid, atau mursyid yang bukan cuman kamil tapi kamil mukamil. Ya, nah itulah pentingnya ikatan atau robitoh, sekalipun sang mursyid sudah wafat tapi robitohnya tetap berjalan. Ya, yang insya Allah beliau sang mursyid kita yang kalau sebelumnya punya mursyid lalu sudah wafat, insya Allah senantiasa menggaiden, insya Allah senantiasa mendoakan kepada muridnya. Begitu yang kami tanggapi. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Baik ya, Bapak Jaudah Kamaliah Akbar dari Jonggol. Ya, mudah-mudahan ini tadi ya seperti sudah dijelaskan bahwa ketika mursyidnya meninggal jangan menjadi alasan untuk tidak mencari murid ya. Tadi sudah dicontohkan bahwa seorang anak kecil yang belajar jalan kemudian dia jatuh,
apakah si anak itu akan berhenti untuk belajar jalan? Otomatis dia akan nggak bisa jalan ya untuk selamanya. Jadi bangkit lagi saja. Kemudian kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon diberikan bimbingan, petunjuk, mendapatkan mursyid baru yang bisa menghantarkan ya. Ya seperti itu ya. Mudah-mudahan itu adalah jawaban yang bisa juga membuka kembali semangat dari Bapak Jaudah Kamaliyah Akbar untuk tetap bersemangat ya. Dan alhamdulillah Bapak pada malam hari ini sudah mengetahui bahwa insya Allah mudah-mudahan kita menemukan mursyid yang sejati ya. Baik, sesuai tadi yang diberitahukan bahwa tadi adalah pertanyaan terakhir dari Bapak Jaudah. Demikian para pemirsa sekalian, beberapa pertanyaan juga sekaligus jawaban-jawaban dari narasumber kita yaitu Syekh Abdul Mansur. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan sudah bisa mewakili juga dari pertanyaan-pertanyaan peserta Zoom yang lainnya. Demikian dari saya sebagai moderator acara ini, dan juga terima kasih kepada narasumber Syekh Abdul Mansur. Dan untuk selanjutnya kami kembalikan lagi acara ini kepada MC kita. Terima kasih. Alhamdulillah pengkajian Isim Ruh pada malam hari ini telah kita selesaikan. Syukran kasih ahsanal jaza kepada guru kita bersama. Mudah-mudahan tetap semangat untuk membimbing kita semua, dan juga Amirul Am Kang Abdul Mukhlisin. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup acara Zoom kajian Isim Ruh pada malam hari ini, mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.